Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel. Kemarin kita udah ngomong-ngomong penelusuran. Nah, kita ngomong yang di luar dari bumi lagi, Alif ya. Okay. Nah, kemarin-kemarin itu kan ada fenomena langit ya. Yang terbaru ini yang gerhana matahari parsial ya. Tapi kita mau ngomongin yang ke belakang lagi. Ada fenomena langit yang sebelumnya itu gerhana bulan ya, gerhana bulan total yang juga disebut sebagai red moon ya, red blood moon ya. Dan itu sudah 2 kali terjadi di tahun 2025 ini. Kalau nggak salah itu sekitar tanggal 7 sampai 8 ya, 7-8 September kemarin. Nah, bulan purnama merah darah yang sebelumnya itu kalau nggak salah itu sekitar Maret atau nggak April ya, Maret kayaknya, Maret gitu. Nah ini yang keduanya nih, Liv. Nah sebenarnya apa sih, Liv, yang Alif lihat secara spirit itu dari fenomena alam yang terjadi ini? Nah ini kan udah 2 kali nih fenomena gerhana bulan merah darah ini. Nah apa yang dilihat Alif kali ini? Kayaknya kita udah pernah bahas juga ya, yang pertamanya, yang sebelumnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya waktu kejadian gerhana itu saya belum tahu kalau itu gerhana. Kan waktu itu kita lagi bareng ya, Mas? Iya, lagi bareng di daerah Depok waktu itu. Terus lagi berhenti di salah satu tempat dan lagi duduk lah, terus ngelihat ke arah langit. Di situ ada bulan. Saya pikir cuman purnama biasa. Iya. Tapi bulan sempurna ya. Iya, tapi ternyata warnanya redup dan merah. Betul. Setelahnya. Terus akhirnya saya foto, ada fotonya juga. Saya fotoin. Terus awalnya biasa-biasa aja. Nggak ngerasa gimana-gimana sih. Tapi memang setelahnya tuh ada hawa-hawa yang menerpa lah gitu. Nah, baru setelah itu terjadi, saya coba untuk flashback. Saya ngeliat, rasain apa yang waktu itu sebetulnya terjadi di alam, di situasi alam. Jadi ada hal yang saya luput pada waktu kejadian itu, bahwa kalau dilihat secara spiritnya, waktu kejadian bulannya lagi berwarna agak kemerahan itu, Mas, saya ngeliat ada cahaya dari atas turun ke arah bumi dengan warnanya itu. Saya ngelihat ada yang putih kebiruan, ada juga yang biru, ada sedikit gradasi hijaunya, hijau kayak zamrud. Ada juga yang agak-agak sedikit entah itu merah atau oranye, tapi dominan putih dan kebiruan. Dan itu ada beberapa cahaya yang turun. Saya ngelihat itu kelihatan. Dan kalau dilihat lebih detail lagi, secara spiritnya, secara batinnya, ada siluet berbentuk seperti orang. Wajahnya nggak kelihatan. Pakai pakaian kayak jubah panjang, kayak jubah gitu, nutupin badan panjang. Terus warna jubahnya itu agak keperak-perakan, jadi mengkilap-mengkilap gitu. Dan itu nyaru sama warna cahaya yang tadi saya hijau biru ngelihat itu. Dan itu ada beberapa, jadi nggak cuma satu, tapi terlihatnya ada beberapa. Itu turun kayak komet turun lah. Atau meteor turun gitu. Terus turunnya itu saya nggak tahu itu kemana dan ke siapa, saya nggak tahu. Nah, beberapa hari setelahnya, selama kurang lebih semingguan lebih lah, saya ngerasain mulai ada berasa hampasan. Jadi mulai pada malam itu, kejadian bulan besar itu, bulan warna kemerahan itu, sampai setelahnya itu ada hempasan berasa. Saya ngerasain hempasannya itu rasanya adem, enak aja, lebih positif lah.
rasanya positif. Tapi kadang-kadang muncul rasa-rasa yang agak nggak enakin, kayak bolehlah dibilang itu kayak negatif, bikin cemas, was-was, khawatir gitu. Tapi kadang-kadang muncul lagi yang enaknya, adem, tenang, santai, relax, terkoneksi. Tapi nanti balik lagi. Oke. Yang tadi lagi. Berulang kayak begitu ya. Dan itu terjadi beberapa kali dalam kurun waktu seminggu 2 mingguan lah ke belakang. Gitu. Bahkan sampai detik ini syuting kadang-kadang masih berasa peralihan itu, perbedaan itu. Sejujurnya saya belum tahu informasi banyak tentang itu, tapi ketika saya coba untuk mencerna, rasanya ada perubahan-perubahan yang terjadi di manusia dari segi karakter. Kan kita sering cerita tentang karakter ya, orang berubah. Iya. Ternyata yang faktor-faktor perubahan itu nggak cuma dari bumi, Mas. Tapi juga dari luar. Selama ini kita cerita dari bumi, siklus dari bumi, dari dalam, dan sebagainya, akhirnya mempengaruhi yang ada di atasnya, di atasnya bumi, di permukaan bumi. Ternyata setelah kejadian fenomena alam yang dari atas, dari luar angkasa, banyak juga merubah karakter orang, gitu. Ada yang, ya tadi, ada yang ngerasa positif, ada juga yang beralih ke negatif. Saya ngerasain dua-duanya itu. Jadi bikin aneh. Jadi kadang-kadang kalau lagi positif tuh eling gitu. Pas lagi ngerasa nggak enak, kayak lost connection aja. Gitu. Nah, kan karena tadi Alif cerita nih, kan udah cerita secara deskripsi ya, yang dilihat bukan cuma cahaya, ternyata ada bentuk orang juga. Terus kemudian ada warnanya, ada yang keperakan, ada biru, ada hijau gitu. Nah, itu tadi kan Alif cerita juga mengubah karakter. Ada yang menjadi baik dan ada yang menjadi kurang baik ya kan gitu. Nah, apakah yang personifikasi yang mana nih? Yang baik atau yang kurang baik? Kalau yang terlihat sih sebetulnya itu rasanya selaras ya, Mas, dengan siklus yang ada di bumi. Gitu. Saya nggak tahu apakah beliau yang tadi cahaya turun itu apakah memang sering ke bumi terus bolak-balik dalam waktu tertentu, atau mungkin baru turun, saya nggak tahu. Tapi kalau dirasain, apa yang terlihat itu selaras dengan siklus bumi yang terjadi. Gitu. Makanya saya bilang rasanya adem sebetulnya. Tapi saya nggak tahu dari mana munculnya rasa yang kurang enak tadi. Apa ternyata dari diri manusia sendiri, atau ada hempasan dari titik sumber yang lain. Tapi kalau yang dari atas itu rasanya lebih tenang, adem. Tapi ada rasa yang lain, itu saya nggak tahu dari mana. Nah, disitulah banyak. Akhirnya saya coba untuk introspeksi lah ya gitu. Oh ternyata memang zamannya lagi begini gitu. Oke lah kalau orang bisa bilang fenomena-fenomena alam kayak gerhana bulan, gerhana matahari dan sebagainya, itu siklus, itu seasonal ya. Terjadi musiman dalam kurun waktu tertentu. Dan menurut orang biasa aja. Tapi dalam banyak tradisi budaya, tradisi ajaran agama, ketika fenomena-fenomena alam itu terjadi, ada ritual-ritual khusus yang dilakukan oleh para leluhur suci di zaman dulu dan disebarkan kepada yang menganutnya, atau dalam budaya diturunkan ke anak cucunya gitu. Macam-macam lah. Kalau dalam perspektif Islam, salah satunya ada sholat gerhana bulan, gerhana matahari, itu ada sholatnya. Nabi Muhammad ngajarin bagaimana sholatnya. Dalam tradisi yang lain, ketika ada gerhana bulan itu ada yang nari-nari. Dalam budaya yang lain ada yang macam-macam lah, macam-macam. Nah, mungkin ini asumsi saya, mungkin leluhur suci itu pengen ngajarin ke kita kalau
fenomena alam yang kayak gitu itu bukan hal biasa, tapi hal luar biasa. Seolah-olah isyaratnya kayak yang bisa seperti ini hanya yang maha kuasa. Gitu. Kita tuh nggak ada apa-apanya, maka harus bentuk bersyukur dan penghambaan sepenuhnya dengan fenomena alam terjadi yang hanya dia yang bisa gitu, seolah kayak gitu. Itu secara general aja. Asumsi saya berikutnya mungkin lebih ke spiritual, bahwa ketika fenomena alam itu terjadi, sebenarnya ada energi yang terhempas ke seluruh makhluk hidup yang merasakannya. Sadar atau enggak, itu tuh ada efek. Efeknya tergantung siapapun yang nerima itu. Kalau memang dirinya baik ya bisa lebih baik, kalau emang kurang baik bisa juga jadi kurang baik. Tergantung lah, banyak faktor yang mempengaruhi itu. Ditambah zaman sekarang kan ya zaman begini yang sering kita ceritain, bisa ada pengaruhnya lah gitu. Kalau kayak bukan gerhana ya, kayak bulan purnama biasa aja bisa mengangkat air laut ya kan? Iya, itu secara alamnya gitu. Betul. Tapi ternyata dari segi spiritnya itu juga berpengaruh terhadap karakter orang, karakter makhluk apapun. Ternyata setelah saya coba lihat lagi, efek-efek itu nggak cuma ngaruh ke orang, tapi ngaruh ke makhluk-makhluk yang halus, yang ada di alam-alam sebelah kita. Itu ngaruh juga. Ada yang terang, efeknya ke makhluk itu terang, atau ke tempat itu terang. Ada juga yang jadi lebih makin hula-hula. Gitu. Oke. Iya, sejalan banget itu, sejalan. Nah, tadi kan Alif cerita nih, waktu pas bulan purnamanya terjadi, gerhana bulannya itu terjadi, itu jadi kayak ada hempasan awal, ada penanda awal lah gitu. Dan itu merubah segala sesuatunya yang jadi ada yang permanen. Itu apa aja, Alif, yang berubah? Lebih ke karakter sih, Mas. Kalau di orang, kelihatan karakter bisa sangat halus, ada perubahan gitu. Dan biasanya perubahannya itu lebih ke arah yang kurang baik pada umumnya yang terlihat gitu. Jangan-jangan diri kita masing-masing juga mengalami perubahan itu. Iya, betul. Lagi-lagi itu yang sering kita cerita, perubahan terjadi karena dari alam. Iya, betul. Alam berubah juga bisa jadi karena faktor manusianya. Jadi saling berkesinambungan. Iya, saling timbal balik ya. Timbal balik. Kalau di istilah budaya Jawa, jagat kecil mempengaruhi jagat besar. Jagat besar mempengaruhi juga jagat kecil. Jagat kecil tuh kita, maksudnya manusia. Gitu. Paling tidak apa yang Alif ceritakan itu nggak tahu deh, ini berdampak. Terus ini, Mas, apa? Baru dapat. Oke. Jadi saya ngelihat ada satu bapak tua, kayak pakai topi, tapi kayak bukan topi. Saya agak susah ngedeskripsiinnya. Itu lagi ngeliat ke arah sini. Jenggotnya agak panjang, kayak model wizard, Merlin. kayak model Merlin, tapi beda. Wajahnya agak beda. Kalau teman-teman dengar suara berisik, mohon maaf karena ada aktivitas di sekitar lingkungan rumah. Lanjut ya. Beliau lagi ngeliat ke sini, senyum, tapi badannya agak besar. Badannya bukan besar, berisi, dibilang berotot bisa. Bajunya kayak baju tokoh wayang. Rambutnya cukup tebal, warnanya keputihan, abu-abu keputihan lah. Terus punya brewok lah, kayak brewok, saya bilang tuh kayak brewok. Cuma ngeliatin doang, agak jauh, tapi matanya tajam ke sini, ngeliatin kita. Nggak tahu ada hubungannya dengan yang lagi kita ceritain atau enggak. Tapi
ada cahaya yang terpancar dari beliau yang terang benderang tapi nggak bikin silau. Kalau ngelihat beliau itu rasanya adem. Oke. Kayaknya friendly. Nggak ada yang disampaikan. Nggak ada, senyum aja, kelihatan giginya mas. Oh ya? Aku jadi kayak kebayang kayak ada Gandalf the Grey gitu. Yang modelnya kayak halus description. Terus beliau tuh gitu. Melayang di udara. Oh iya. Oke. Dan tubuhnya ya itu dibilang berotot bisa dan besar tubuhnya. Dan udah gitu aja. Nah nih tadi pas Alif potong tadi, sebenarnya aku juga mau tanya juga apa yang terjadi belakangan ini. Kan kadang suka suka kayak kehabisan tenaga, Alif. Capek banget ya kayaknya. Apakah itu juga salah satu dampaknya dari apa yang terjadi kurang lebih ini hampir seminggu 2 minggu yang lalu? Ya mungkin kalau capek lebih ke aktivitas fisik ya mas ya. Gitu. Terus juga kan ya udara makin nggak enak, karbon dioksida makin banyak juga, mungkin metabolisme tubuh berpengaruh lah dengan semuanya. Gitu. Lagi-lagi terakhir sih, semua hal yang terjadi di semesta, di alam itu pasti ada maksud-maksudnya. Semoga kita semua bisa saling introspeksi lah, karena zaman semakin tidak baik-baik aja. Udah kayaknya udah cukup deh mas, itu aja. Aku satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Apa tuh? Nih satu lagi. Nih. Aku baru menyadari ya, dua gerhana bulan total ini di tahun 2025 itu ternyata banyak bertepatan dengan hari-hari besar keagamaan, Liv. Nah, apakah memang ada keselarasan antara hari-hari besar agama dengan peristiwa-peristiwa langit gitu loh maksudnya? Sebenarnya itu kan bertepatan dengan kalender aja sih. Jadi kebetulan aja. Oke. Kebetulan bertepatan dengan siklus kalender dan siklus alam. Kalau kemarin kan kalau nggak salah Maulid ya? Iya. Itu udah pernah kita bahas sebenarnya. Itu kebetulan bertepatan di waktu yang sama. Bukan berarti ada suatu hal yang saling keterkaitan banget lah. Pasti ada keterkaitannya, tapi lagi-lagi itu karena siklus kalender. Oke. Tanggalan aja. Ya, kebetulan ya. Sobat Time Travel. Oke. Itu sih. Sebenarnya ada hal yang saya lihat, tapi kayaknya itu di episode berikutnya. Saya ngeliat kayak ada sesuatu yang lagi berdiri di atas kayak batu di angkasa. Oke. Lagi jalan. Maksudnya lagi jalan tuh maksudnya berjalan gitu. Si batunya itu berjalan dan ini kayak orang ada di atas batu. Udah gitu aja. Kayaknya mungkin itu untuk episode berikutnya. Ya. Ya padahal aku juga udah penasaran dengan gerhana matahari parsial yang baru-baru aja nih terjadi nih. Tapi ada cerita yang lain mungkin ya. Nggak tahu berkaitan atau enggak. Kita lihat di episode selanjutnya. Gitu aja ya. Oke, Sobat Time Travel, emang dalam masa lalu gitu ya, gerhana matahari atau fenomena bulan purnama kadang juga menimbulkan, makanya orang bilang katanya ada karena bulan namanya Luna, jadi kita dibawa pada keadaan yang lunatik gitu, kadang bisa gila banget gitu kalau pas lagi ada fenomena bulan purnama. Jadi bisa diarahkan ke hal yang baik, bisa diarahkan ke hal yang kurang baik juga gitu. Nah, makanya dengan apa yang Alif ceritakan, semoga kita bisa mengambil manfaatnya, bisa mengambil hikmahnya dari setiap fenomena alam yang terjadi. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.